Sahabat Istabi, ada sebuah penyakit kronis yang sering menjangkiti negara-negara adidaya, arogansi, kesombongan yang membuat mereka berpikir bahwa setiap musuh bisa ditundukkan hanya dengan gertakan dan beberapa serangan udara. Namun, di Timur Tengah, arogansi sering kali dibayar dengan harga yang sangat mahal. Hari ini kita menyaksikan runtuhnya sebuah ilusi superioritas. Mengutip rentetan laporan dari berbagai sumber berita, Amerika Serikat dan Israel baru saja menyadari bahwa mereka telah melakukan sebuah kesalahan strategis yang sangat fatal, sebuah langkah yang bahkan membuat seorang Donald Trump dilaporkan syok. Mereka mengira dengan mengeroyok Republik Islam Iran secara brutal, Teheran akan langsung bertukuk lutut dan mengibarkan bendera putih. Tapi apa yang terjadi di lapangan justru menampar wajah Washington dan Tel Aviv. Pembalasan Iran tidak mereda, melainkan makin beringas. Pada video kali ini kita akan membedah anatomi dari salah perhitungan terbesar abad ini. Kita akan melihat bagaimana peringatan dari CIA tampaknya diabaikan, dan membongkar misteri mengapa Iran masih bisa berdiri gagah dan membalas serangan meski dikeroyok oleh dua kekuatan militer raksasa. Laporan dari FIFA secara gamblang menyebutkan sebuah frasa yang sangat menohok. Amerika Serikat dan Israel salah perhitungan. Pembalasan Iran yang makin beringas sukses membuat Donald Trump shock. Ini adalah bukti nyata bahwa operasi militer tidak didasarkan pada pemahaman yang utuh tentang mentalitas lawannya. Trump dan para penasihat perangnya mungkin berasumsi bahwa serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel akan melumpuhkan nyali Teheran seketika. Mereka berharap Iran akan mundur, ketakutan melihat mesin perang Barat bekerja. Namun, asumsi bodoh itu sebenarnya sudah dibantah oleh intelijen mereka sendiri. Berdasarkan laporan CNBC Indonesia, CIA, para intelijen paling berkuasa di Amerika Serikat sudah menyebutkan dengan sangat jelas bahwa Iran tidak akan menyerah begitu saja. Ketika seorang kepala negara mengabaikan analisis dari badan intelijennya sendiri demi memuaskan ego politik atau tekanan sekutu, hasilnya adalah bencana. CIA tahu persis bahwa doktrin militer Iran dibangun di atas perlawanan panjang, bukan kepanikan sesaat. Trump salah perhitungan, dan kini seluruh aset militer AS di Timur Tengah harus menanggung akibat dari pembalasan yang makin tak terkendali. Pertanyaan yang kini menghantui publik Barat dan diangkat secara kritis oleh CNN Indonesia adalah, dikeroyok oleh Amerika Serikat dan Israel, kenapa Iran masih bisa gagah membalas serangan? Ini adalah fenomena yang menghancurkan nalar militer konvensional. Secara hitungan di atas kertas, anggaran dan teknologi militer gabungan Amerika Israel mungkin jauh mengungguli Iran. Dikeroyok oleh dua negara ini seharusnya membuat negara manapun lumpuh dalam hitungan hari. Namun, Iran masih bisa berdiri tegak. Kenapa? Karena kekuatan Iran tidak hanya bertumpu pada pesawat tempur simetris, melainkan pada ketahanan asimetris yang sudah mereka bangun selama puluhan tahun di bawah tekanan sanksi. Mereka memiliki jaringan proksi yang luas, sistem rudal balistik yang presisi, dan yang paling penting, doktrin pertahanan yang siap menghadapi skenario perang total, all out war. Pukulan dari AS dan Israel memang mulai melukai mereka, tetapi tidak mematikan saraf komando mereka. Alih-alih hancur, serangan Barat justru menjadi bahan bakar yang menyatukan faksi-faksi di dalam negeri Iran untuk melancarkan serangan balasan yang jauh lebih mematikan. Amerika melakukan perhitungan yang salah. Amerika bahkan mengira bahwa Iran bisa ditundukkan hanya dalam hitungan hari bahkan minggu. Amerika sesumbar dalam sebuah pidatonya, Trump mengatakan bahwa Amerika memiliki jumlah persenjataan bahkan rudal yang bisa digunakan dalam perang jangka panjang bahkan selamanya. Tetapi baru seminggu operasi ini dijalankan, Amerika sudah marah-marah
mengajak NATO untuk bergabung, mengajak Inggris, menekan Spanyol, menekan NATO untuk ikut dalam penyerbuan ini. Kabar yang lain menyebutkan bahwa Inggris dan Spanyol menolak untuk ikut bergabung dalam operasi militer yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel, sehingga bisa dikatakan Amerika dan Israel hanya berdua melawan Iran sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah Iran sendiri? Tidak. Di belakang Iran ada negara-negara yang juga anti dengan arogansi Amerika Serikat. Ada Rusia, ada Cina, ada Korea Utara yang dari balik tirai jelas-jelas pasti akan membantu dengan sumber daya yang mereka punya. Dikabarkan bahwa Cina memberikan informasi melalui satelit tentang posisi-posisi militer Amerika yang berada di kawasan Timur Tengah, sehingga Iran dapat dengan mudah menargetkan pangkalan-pangkalan tersebut atau aset-aset militer milik Amerika dan sekutu yang berada di Timur Tengah dengan rudal-rudal presisi mereka. Banyak arsenal Iran yang kemudian baru dikeluarkan saat-saat ini. Banyak rudal-rudal baru yang dahulunya mungkin tidak tercium oleh media. Biasa ada rudal Fatah 2, ada rudal Khaybar, ada rudal Sijil yang baru dikeluarkan beberapa hari ini. Oleh karenanya kemudian dalam sebuah foto disebutkan bahwa di situ ditampakkan wajah dari Donald Trump yang agak sedikit panik. Artinya secara batin dia menyadari bahwa apa yang dilakukannya salah, tetapi karena arogansi dan hegemoni juga ego pribadinya bersama Israel, dia malu untuk mengatakan ini. Karena apabila kemudian ia menarik, tiba-tiba di pertengahan penyerangan seperti ini kemudian dia menarik pasukan, maka pasti para rival Amerika Serikat akan mengetahui bahwa Amerika kalah. Bahkan dalam sebuah video disebutkan dan banyak beredar di Telegram bahwa kapal induk Amerika menjauh dari titik yang sebelumnya sangat dekat dengan Selat Hormuz. Hal ini dilakukan antisipasi untuk mengantisipasi daripada serangan atau rudal yang menjadi target daripada rudal Iran. Sahabat Istabi, setiap kali kekuatan besar merasa mereka bisa mendikte negara lain dengan bom dan ancaman, realita di lapangan selalu memberikan pelajaran yang menyakitkan. Jika mungkin negara itu bukanlah Iran, taruhlah mungkin negaranya adalah A, B, dan lain sebagainya, mungkin bisa ditundukkan dalam 1-2 hari. Tapi ingat, ini adalah Iran, negara yang berpuluh-puluh tahun diembargo, disanksi oleh Barat, tetapi mereka bisa hidup dan berkelanjutan mandiri membangun sistem persenjataan mereka sendiri. Hasilnya adalah mereka sudah sangat terlatih untuk bisa melakukan perlawanan dalam masa yang sangat panjang, bahkan selamanya. Donald Trump boleh saja syok melihat pembalasan Iran yang makin beringas, namun peringatan dari CIA sudah jelas. Anda tidak bisa menundukkan sebuah bangsa hanya dengan mengeroyok dari udara, apalagi jika bangsa tersebut sudah bersiap untuk skenario terburuk selama puluhan tahun. Ada genealogi bahwa Iran adalah bangsa Persia yang kita kenal pernah menguasai sepertiga daripada isi dunia ini, dan mereka punya DNA yang tidak putus sebagai prajurit untuk melawan para penjajah. Amerika Serikat dan Israel kini terjebak dalam perangkap yang mereka buat sendiri. Salah perhitungan ini membuktikan bahwa Timur Tengah, kekuatan militer raksasa,
tidak ada artinya jika tidak diimbangi dengan akal sehat dan kalkulasi yang matang. Sahabat Istabi, kita akan melihat dalam waktu yang tidak lama runtuhnya arogansi Barat di Timur Tengah.